di channel YouTube kesayangan kita, Bigja Design ya. Ini hari ini kita mau lanjutin kerjaan dari kemarin tuh. Ini udah masuk hari ke-3 ya. Hari ketiga proses pemotongan atau apa namanya? Ukir, ngedesain lah ya. Bagaimana struktur dari from terus juga nanti habis itu kita nembak lem kaca, habis itu kita juga nempelin apa namanya sih ya, toko khas, toko pit lah begitu ya. Nanti juga buat di settingan ini kayaknya kita juga bakal kasih tanaman-tanaman yang agak berwarna, jadi nggak monoton hijau semua. Ada gitulah. Dan ini juga aja, gue juga kalau baca komen nih di video-video yang dulu-dulu yang kemarin-kemarin, itu juga penasaran, kadang-kadang pengen ikut mungkin kayak ngeliat interaksi apa langsung gitu, itu bisa nggak dia? Ya bisa, datang aja ke toko. Oh bisa. Bisa datang aja ke toko. Tokonya itu ada di alamat tokonya ada di video saya yang membahas tentang toko terarium, ada tuh yang sebulan kemarin kalau nggak salah upload. Emang di mana sih tokonya dia? Ada di Tangerang pokoknya, Batu Ceper. Jadi bergerak dalam bidang tanaman, tapi kita belakangnya ada terariumnya. Gitu. Jadi hari ini kita sampai di bagian substrat lah kalau misalnya berhasil ya. Ya udah. Nanti substratnya juga ya gimana nanti ya. Substratnya sih rencananya ada gundukan-gundukan, ada yang tinggi, ada yang rendahnya, jadi nggak rata doang gitu. Beda lah kemarin-kemarin ya. Iya, memang beda lah. Pokoknya kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, dan selalu berinovasi ya. Iya. Oke, ikutin terus ya. Oke, sekarang coba kita mulai dulu buat tipisin bagian-bagian atasnya dulu, biar nanti kita nemu bentukan apa yang pengen kita tuju. Jadi kita bentukinnya pakai cutter aja nih, ya. Tapi bisa juga pakai alat yang lain aja ya. Iya. Iya. Buat ngilangin gerudugan-gerudugannya nih. Karena ini kalau belum dikelet masih licin. Kalau udah dikelet dia agak berongga sehingga lem kaca bisa nempel dengan masing. Oh iya betul. Pokoknya jangan dibuatkan beban lah. Pikirkan hal-hal yang menarik, hal-hal yang menyenangkan, nanti itu bakal datang sendiri tuh. Iya benar. Carving ini gampang kok. Dia sifatnya lembut dan motongnya juga nggak terlalu keras kan lo? Nggak terlalu keras. Cuman ya pokoknya cari alat pemotong yang nyaman aja buat Dan safety. ya buat kalian semua. Ini kalau buat kita safety nih, karena kita kulitnya udah berbaal. Enggak sih, alhamdulillah gua ada banyak juga luka di sini. Kalau ada yang nanya, Kak bisa nggak mesti pakai styrofoam nih backgroundnya nih? Bisa. Bahkan background itu sebenarnya nggak harus, tapi untuk memperindah ya pakai background gitu aja. Nggak harus pakai background, spray foam bisa, nggak harus pakai spray foam doang, maksudnya pakai komposit bisa, atau bahkan langsung lem kaca sama rokok pit juga bisa. Tapi si spray foam ini ngebantu untuk ada bentukannya di background. Dan tidak semua tanaman yang di terrarium itu kalau saya planting semuanya bisa hidup 100%. Contohnya ada beberapa yang mati, saya pun juga ada beberapa mati. Paling yang mati-mati ini nanti kita replanting, kita ganti dengan yang baru. Nah, ini mungkin ada kesalahan dari penempelan, saat penempelannya mungkin akarnya kena lem mungkin, ya kita nggak tahu, nanti kita kita ganti. Jadi bukan berarti yang saya tanam ini udah pasti hidup, ada pasti beberapa yang mati, namanya juga makhluk hidup. Ya, sumpah guys, ini bagian yang paling males sebenarnya. Bau banget, baunya nusuk. Ini lem kaca dan lagi asli namanya susah. Lebih baik pakai masker, menggunakan pelindung pernapasan. Kalau emang nggak kuat, sebenarnya gue juga nggak kuat, cuman gue males pakai masker. Bau banget.
pastikan semua sisinya tuh tetap pastikan semua sisinya itu terlapisi oleh lem kaca, biar nanti pada saat menaburkan koko khas atau koko pitnya itu nempel dengan maksimal. Masuk toko khas baru. Asik. Berapa siksa dulu tadi? Aku bahagia kok Kalau ngeliat nggak ini. kuat bilang. Aku masih kuat. Nah, pada saat penaburan kayak gini nih, persentasenya itu seberapa banyak sih Pak buat ketebalannya tuh? Ya nggak ada aturannya. Pokoknya buat dia tertutup setutup mungkin. Biar foamnya itu nggak kelihatan. Coba teman-teman boleh lihat ke sini. Biar lebih tahu semana sih kira-kira tuh tebalnya tuh. Yang penting hanya untuk menutupi substrat. Dan nantinya kalau misalnya mouse mau ditempel ke foam bisa. Karena kenapa bisa? Karena si kokopit ini memberikan kelembaban. Oh. Gitu. Jadi kalau kokopit ditaruh di Karena foam, dia sifatnya menyimpan air ya Pak ya? iya, mengikat air Oh, ya. mengikat air. Untuk teman-teman semua juga kalau yang nanya, Bang ini mereknya harus yang bagus atau yang enggak Bang misalnya? Apapun bisa, semuanya bisa, nggak harus merek bagus. Bahkan nggak ada merek. Kita mau ngomong nggak ada Bahkan merek. kokopit pun nggak harus yang bermerek, Iya. kokopit biasa juga bisa. Dan kalau emang yang mau murah nggak mesti merek, kita juga ada ya Pak ya? Ada. Nah ini produk ini. Cakep ya. Bukan yang itu ya? Oh bukan. Nah ini. Tuh, ini segini berapa Pak? 8.000. 8.000 nih, udah dapet satu paket begini nih gede banget. 1 kilo cuy, ya kan? Lu bisa beli di mana Pak? Kalau ada yang mau beli Pak? Di toko gua Emang nggak bisa online Pak? ada online juga. Oh ada online juga? Tokopedia atau apa Pak? Tokopedia ada, Shopee ada. Nama Tokopedianya apa Pak? Vario, Oh Tario. Dijamin murah Pak ya? jamin. Ah ini dia akhirnya. Kepake juga nih alat. Udah bertahun-tahun di sini yang pakai. Ini kita akan tambah background dengan composite. Jadi nggak semuanya menggunakan spray foam. Ini kita kombinasikan dengan composite. Oke, masuk ke penempelan coir sheet atau composite di bagian background. Jadi yang sudah saya bilang tadi, nggak harus spray foam semua yang jadi background. Apapun bisa dengan media-media yang lain. Salah satunya adalah composite ini. Nah, ini kita mau gabung ke dalam enclosure dan membentuk background. Oke, akhirnya kita masuk ke sesi terakhir nih ya. Akhirnya nih. Oke, ini ada apa ini ya? Tanaman ini harus sebutin nggak tuh atunya? Coba dulu. Oh, jadi gue tahu Apa? tanaman. Oke, untuk jenis-jenis tanamannya juga ini tanaman-tanaman yang normal yang biasa dipakai di tanaman-tanaman hias ya. Yang pertama ada begonia merah. Begonia, Begonia. bego, begonia. Begonia merah. Yang kedua di sini kita pakai orchid tanah. Orchid, Orchid tanah. Orchid tanah. Emang kurang menarik sih orchid tanah. Ketimbang jewel orchid ya. Kita lihat dari jauh. tapi dia kayaknya punya nilai estetik sendiri, Garatanarium. Oke, yang selanjutnya ada seri gading. Ah, iya, gading mah, ya, ya. Ini termasuk tanaman bandel, cuma ditancap tumbuh. Lalu ada sumpah betul. Ini dia kayak sejenis tanaman putri malu bukan sih kalau dari bentuknya gue lihat. Bentuknya iya, Ya. gue lupa namanya, ribet Tapi namanya. dia meluncuk-luncuk juga gitu kalau di situ. Nah, kalau enggak, dia kalau malam aja dia nutup, kalau pagi dia kebuka. Uniknya di situ. Sama, kayak Nah. kita juga Pak. Kalau pagi kita hidup, kalau malam kita tidur. Oh iya. Enggak kebalik. Kalau nganggur gitu, kalau nganggur.
Kalau nganggur. Tadi apa namanya Bang? Ini dot black green. Jadi dia ada dot-dotnya gitu. Jadi terus ada yang warna-warnanya dari Jauh. Oh iya. Ini tanaman Calathea. Calathea masih banyak irisan lagi, tapi ini Calathea kupu-kupu. Murah kok ini cuma 20-30-an, 25-30 ribuan. 20.000 untuk benda begini ya. Iya, jadi goin enggak? Begoin sih. Lalu ada bromel-bromel untuk bagian background, bromelia banyak jenisnya. Yang pertama ada kita pakai bromelia verbal, neoregalia. Yang kedua ada ada bromelia tokek namanya kalau di sini. Lalu ini. Tapi kalau latinnya gue lupa apa. Tapi ini cakep nih. Ini ada warna-warna gitu, Pak. Zebra. Bromelia zebra. Serius tuh? Iya. Wah, ini keren nih, keren nih. Ini kalau buat tanaman di rumah lu bisa dibuat hias-hias juga nih ya. Iya semuanya tanaman-tanaman hias kok. Tapi bisa gimana? Iya. Jadi semuanya simpel, semuanya bisa, nggak ada yang susah. Oke, kita mulai planting ya. Kita mulai planting. Oke. Ini apa nih, Jak? Ini lem kaca sembarangan apa lem kaca tanaman nih? Oke, ini lem kaca aquascape kok. Banyak yang dijual. Aquascape biasa, tapi nggak harus aquascape juga ya. Pakai lem Korea juga bisa kok. Nah, termati kan tanamannya? Nah, paling intensitas netesinnya yang jangan terlalu banyak kalau pakai lem Korea. Kalau ini banyak kalau salah. Kalau ini menurut saya banyak yang nggak salah. Menurut saya. Nah, Nempelinnya juga nggak ribet-ribet, ingat. Dia hanya cuma ditempel aja, nggak usah dibikin ribet. Bromelia yang paling umum kita pakai bromelia verbal, neoregalia. Ini yang paling murah. berapa emang? Ya paling 10.000, 15.000. Mahalan, kalau toko lain mah 3.000. Kita akan coba isi atasnya dengan sini biar nggak terlalu kosong. Yang bagian atas, iya kan? Karena kalau kosong juga menurut gue, jadi dia punya sisi yang kurang menarik. Kalau lu misalnya emang suka yang bagian ada renggang-renggang ya nggak masalah. Tapi even kalau bisa lebih lu padetin itu lebih oke juga menurut gue. Apaan nih, Jak? Mau jelasin ini nih. Enggak. Ini kita mau nampilin di bawah itu sedikit akar kecil, seakan-akan akar yang dari pohon gede yang jatuh ke bawah. Ceritanya gitu. Ini nanti akar gede, jadi ada petir gitu kan, jebret, dia jatuh ke sini. Gitu. Maksud lu? Korek-korek dikit. Nah, di situ kita taruh akarnya biar mendem. Tancep, jebret. Ini akarnya udah jadi nih, udah banyak. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya sesi planting bisa dibilang selesai belum? Sudah selesai. Untuk planting bisa dibilang selesai. Iya. Cukup segini juga udah cukup kok. Jadi tadi kita sebagian video kita liatin proses pada planting ya. Habis itu kita skip, langsung kita jadiin selesai. Nah, begini nih jadinya. Ya. Karena itu kan gimana ya ngomongnya? Sesuatu yang harus agak teliti sedikit, jadi kalau di video ini terlalu lama. Ya, dan terlalu makan waktu juga kan. Jadi kita kasih unjuk aja hasilnya kan. Ini hasilnya. Kalau tadi tanaman yang ada beberapa tambahan mungkin tanaman tadi ya Jay. Di luar tadi yang kita kenalin. Ada beberapa tambahan, ada episkia di bagian depan nanti kayak kita tambahin. Nanti kita kasih sinematiknya mungkin. Dan juga tadi beberapa ada dimasukin juga apa namanya yang diaktifnya itu namanya? Isopod sama springtail. Tadi juga udah dimasukin, terus juga udah penanaman moss juga. Sama tadi terakhir ya paling setup bromelianya aja sih agak sulit ya. Enggak sih, Nggak terlalu sulit sih, maksudnya emang penempelan butuh kadang-kadang ada gagal sedikit. Ada kadang-kadang kurang nempel, kita harus tambah lagi. Tapi itu ya normal lah biasa. Sudah cukup. Satu lagi mungkin ada pertanyaan nih biasanya dari teman-teman, Bang itu kalau tanaman mati begitu gimana tuh Bang? Yang kembali biasa pertanyaan anak awam kayak gue lah gitu, kayak gue kan Bang ini kita capek-capek begini ternyata mati gitu. Kalau menurut gua ya, Iya, menurut aja. Yang udah gua pelajari, yang udah gua tanya-tanya sama yang lebih senior, kunci kesuksesan di Vivarin itu ada 3. Yang
pertama adalah kalian harus memperhatikan suhu, kelembaban, dan pencahayaan. Pencahayaan. Ya, itu penting pun, semua tuh. ya, itu penting semua. Itu 3 kondimen itu nggak bisa lepas dari di vivarium ini. Itu pun udah dilakukan, kadang-kadang masih ada tanaman yang mati. Jadi nggak ngejamin karena kita ini ya, karena kita berusaha sama makhluk hidup ya. Karena tanaman ini kan makhluk hidup, jadi sudah semua fasilitasnya sudah kita penuhi, tapi masih kadang-kadang ada yang mati. Itu sesuatu yang normal menurut saya, masih sesuatu yang normal. Jadi 3 kondimen itu aja yang harus kita perhatikan. Suhu dari mana? Suhu dari ruangan. Bisa kita untuk yang daerah-daerah panas bisa pakai AC atau AC mini portable, adalah banyak untuk pendingin di dalam. Lalu ada kelembaban itu didapat dari mana? Dari penyiraman rutin. Bukan penyiraman rutin. Iya, kelembaban itu dari penyiramannya. Makanya di sini kita pakai misting yang otomatis biar dia jalan terus per 3 jam, per 4 jam, atau per 2 jam. Bisa kita atur. Lalu yang ketiga adalah pencahayaan. Pencahayaan dari mana? Dari lampu. Lampu dinyalakan setiap kapan? Setiap 10 sampai 12 jam sekali. Ya, sehari maksudnya. Sisanya dia mati, ikutin matahari aja. Jadi dari 3 itu kalau kalian bisa melengkapi semua, ya tanaman akan sehat, akan segar, akan jauh-jauh lah gitu. Terus tadi juga ada springtail sama isopod ya? Iya. Nah itu dia sebenarnya makanin apa sih bang dalam terrarium ini? Si springtail sama isopod. Kalau nggak ada hewan peliharaannya seperti kayak kodok atau ya hewan-hewan yang layak di sini gitu. Kayak kita pakai beberapa tanaman yang tadi saya bilang, ada beberapa tanaman yang semua tanaman mungkin dalam satu enclosure ini ada beberapa yang kering atau yang mati. Atau kita tambah daun-daun kering di bawah, itulah makanan mereka. Oh gitu. Jadi makanannya daun-daun kering itu, daun-daun yang jatuh. Kalau misalkan ada hewannya, dia makanin pupnya dari si hewan. Kalau misalnya kebanyakan nih akhirnya springtail itu bermasalah nggak Nggak sama jadi masalah. vivarium ini? Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Malah bagus. Jadi grup pembersih dia yang di dalam lebih banyak. Gitu aja. Udah. Tapi dia nggak makanin tumbuhan hidup kan? Enggak. Hanya tumbuhan yang jatuh di bawah aja ya. Dia tahu tugasnya kok. Yaudah itu aja sih gue pengen nanya karena gue juga kan suka ngebacain kolom komentar nih kan, kadang komentarnya rame banget, tapi ramenya gue bikin pertanyaan sendiri buat video kita sendiri. Ya udah, untuk sejauh ini buat channel kita, terima kasih yang udah support, terima kasih yang udah dukung. Thank you. Terus tontonin video-video dari kita. Saya pribadi mengucapkan terima kasih. Kita tim mengucapkan terima kasih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, ya saya juga nggak akan maksain untuk jawab. Dan kita juga terima masukan ya, masukan banget ke pemerintah. Tapi ada undang-undang. Sip. Jadi intinya kita saling belajar. Nah, di sini kita juga masih dalam tahap pembelajaran. Cuma yang saya tahu saya share. Kalau misalkan ada yang salah ya bisa dikritik, bisa dibenerin, gitu aja. Buat kemajuan bersama. Channel YouTube dan Vivarium lah di Indonesia. Mantap. Thank you ya guys.